B. Perkembangan kerjasama dunia. Satu, bagaimana awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia? Pada masa awal perkembangan kebudayaan manusia, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang subur dapat mengembangkan peradaban yang maju. Umumnya mereka tinggal di daerah lembah sungai. Setidaknya terdapat beberapa kebudayaan yang telah mencapai puncak peradaban di era kuno seperti peradaban di lembah sungai Eufrates Tigris, Mesopotamia, Irak, lembah sungai Indus, Mohenjo-daro Harappa, Pakistan, lembah sungai Nil, Mesir, dan lembah sungai Huanghe, Tiongkok. Keempat peradaban tersebut mencapai puncak kemajuan di sekitar 2000-3000 tahun sebelum Masehi. Setiap titik peradaban kemudian memiliki karakteristik yang berbeda karena perbedaan kondisi geografis dan pengalaman dalam hidup bermasyarakat. Dalam perkembangannya setiap wilayah peradaban tersebut kemudian mulai melakukan interaksi, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Catatan interaksi awal antar peradaban ini ditemukan di dalam peninggalan artefak di daerah lembah sungai Indus dalam bentuk stempel perdagangan yang menunjukkan bahwa pada saat itu mereka telah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa Mesopotamia. Para ahli sejarah dan arkeologi melihat bahwa pada masa itu wilayah Mesopotamia mengalami perkembangan populasi yang sangat pesat sehingga menciptakan kelas sosial yang lebih kompleks. Namun, mereka kekurangan logam yang diperlukan sebagai bahan membuat perkakas dan juga perhiasan. Akhirnya menjalin hubungan perdagangan dengan peradaban Indus menjadi solusinya. Pedagang-pedagang membawa logam dan batu semi mulia seperti lapis lazuli dari lembah Indus ke pasar yang ramai di Mesopotamia untuk dipertukarkan dengan hasil pertanian, kerajinan terakota, atau permata. Ketika rute maritim muncul, barang-barang seperti kapas, biji-bijian, dan kayu juga ramai diperdagangkan. Perdagangan-perdagangan tersebut difasilitasi oleh kantor pedagang yang berkembang di sepanjang rute yang dilaluinya. Ratusan hingga ribuan tahun kemudian peradaban semakin berkembang dan melahirkan jalur perdagangan yang semakin kompleks. Di antara beberapa jalur perdagangan klasik yang sangat ramai dilewati oleh para pedagang adalah sebuah rute yang dikenal dengan nama jalur sutra, Silk Road, yang membentang dari wilayah Asia hingga Eropa. Jalur ini sudah aktif sejak beberapa ratus tahun sebelum Masehi dan semakin membesar dengan dibukanya jalur laut pada sekitar abad pertama Masehi. Sejarawan Amerika, Jerry Bentley, menuturkan jika aktivitas perdagangan di jalur sutra merupakan faktor penting dalam perkembangan peradaban di Cina, anak benua India, Persia, Eropa, dan Jazirah Arab. Jalur ini menjadi sarana penghubung yang membuka interaksi politik dan ekonomi antar peradaban pada zaman kuno. Oleh karenanya hal tersebut menunjukkan jika aktivitas perdagangan tidak selamanya hanya merupakan perwujudan dari kerjasama dalam bidang ekonomi saja, namun lebih luas dari itu, juga menyangkut kerjasama di bidang politik dan budaya. Kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, hingga Kesultanan Islam di kemudian hari, adalah satu contoh nyata dari pengaruh aktivitas ekonomi yang berdampak pada bidang politik dan budaya. Seiring meningkatnya kerjasama perdagangan, beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya juga pernah membangun kerjasama yang berfokus pada bidang budaya dengan kerajaan-kerajaan di India hingga kemudian Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Interaksi dan kerjasama berbagai wilayah di dunia terus berlanjut pada masa-masa setelahnya seiring perkembangan peradaban yang merata di hampir seluruh benua.
Era kolonialisme Eropa dan perkembangan industri kemudian menjadi pemicu yang signifikan bagi semakin terintegrasinya berbagai wilayah dunia dalam sebuah jaringan global. Proses tersebut masih berlanjut hingga saat ini dengan kemunculan fenomena globalisasi. 2. Apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya negara-negara yang menjalin kerjasama merumuskan suatu perjanjian yang dilakukan dalam sebuah perundingan agar dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Terjadinya kerjasama internasional biasanya didorong oleh adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, adanya perhatian terhadap situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama, atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Kerjasama internasional yang dijalin antar negara kemudian membawa beberapa dampak, di antaranya adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong alih teknologi. Negara-negara yang mengikuti kerjasama internasional bertujuan untuk menghindari permusuhan atau persaingan yang memicu konflik. Pasca Perang Dunia Kedua, kerjasama internasional diakini mampu menghindari dan mengatasi kekerasan serta peperangan antar negara. Di sisi lain, setiap negara tentu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk kemajuan negaranya. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan banyak negara menjalin kerjasama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bagi negara berkembang, kerjasama internasional bermanfaat untuk transfer penguasaan teknologi dari negara maju. Kerjasama ini biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di setiap negara. Pertukaran pelajar hasil kerjasama internasional juga dipercaya dapat melahirkan tenaga kerja ahli yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya. Tiga, bagaimana bentuk-bentuk kerjasama internasional? A. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Indonesia terus menjalin kerjasama bilateral dan pada perkembangannya saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara di dunia. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi ke dalam 8 kawasan, meliputi Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur. B. Kerjasama regional. Kerjasama regional ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Persamaan latar belakang sejarah atau kepentingan wilayah kerap menjadi pendorong terjalinnya kerjasama regional.
Contoh dari kerjasama regional adalah ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, atau Uni Eropa di Eropa. Indonesia sebagai negara besar ikut berperan aktif dalam kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara, Asia, maupun Asia Pasifik, mencakup Asia Timur, Australia, dan Amerika. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Asosiasi Negara Asia Tenggara. Di kawasan Asia, Indonesia adalah partisipan aktif dari Asian Games, 2 kali menjadi tuan rumah. Sementara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga merupakan salah satu pendiri APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. C. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contoh kerjasama multilateral antara lain adalah United Nations, UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, World Trade Organization, WTO, atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organization of Islamic Cooperation, OIC, atau Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dan lain sebagainya. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Satu, ASEAN Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN atas inisiatif 5 negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kelima negara pendiri tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sesuai dengan dinamika kemajuan yang telah dicapai kelima negara pendiri, beberapa negara kemudian mulai menggabungkan diri, diawali oleh Brunei Darussalam yang pada tanggal 7 Januari 1984, kemudian Vietnam pada konferensi 29 hingga 30 Juli 1995, dan Laos serta Myanmar pada konferensi 23 hingga 28 Juli 1997. Lalu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. 2. Uni Eropa. Tahun 1993 merupakan tahun resmi terbentuknya Uni Eropa melalui penandatanganan perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Maastricht. Terbentuknya Uni Eropa telah melalui dinamika peristiwa penting dengan melalui beberapa perjanjian di tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya ada 5 perjanjian penting sebelum perjanjian Maastricht yang mendukung berintegrasinya negara-negara Eropa dalam sebuah federasi ekonomi dan politik yang kemudian disebut dengan Uni Eropa. Perjanjian tersebut adalah The Treaty of Paris, 1952, The Treaty of Rome, 1957, Schengen Agreement, 1985, Single Act Brussels, 1987, dan The Treaty of Maastricht, Treaty on European Union, 1992. Anggota dari Uni Eropa adalah seluruh masyarakat Eropa yang diwakili oleh negara-negara berdaulat. Saat ini tercatat sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa, yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Ciprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. 3. PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations,
didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai kelanjutan dari Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt, pada 14 Agustus 1941 untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang sebelumnya dianggap gagal dalam usaha memelihara perdamaian internasional. Dalam perkembangannya PBB kemudian bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. PBB hanya memiliki 51 negara anggota pada saat pertama kali didirikan dan telah bertambah hingga 193 negara pada saat ini. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Secara rinci tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia, 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. Sebagai lembaga kerjasama internasional terbesar di dunia, PBB memiliki 20 badan khusus yang menangani berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Beberapa di antaranya adalah UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, yang menangani bidang pemberdayaan anak-anak yang membutuhkan bantuan, WHO, World Health Organization, yang menangani bidang kesehatan, FAO, Food and Agricultural Organization, yang menangani bidang pangan, dan ILO, International Labour Organization, yang menangani bidang peningkatan taraf hidup kaum buruh dan pekerja. 4. G20. G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju, G7, dengan kelompok representatif negara-negara berkembang yang secara keseluruhan terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa yang semuanya mewakili perekonomian terbesar di dunia. The Group of 20 atau yang biasa dikenal dengan G20 juga merupakan forum global untuk membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. Keberadaan G20 muncul pada tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa negara-negara Asia. Momentum krisis moneter tersebut mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, untuk menyelenggarakan forum diskusi yang lebih luas untuk membahas isu moneter internasional. G20 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak dengan mempromosikan berbagai kerjasama. Seluruh anggota G20 secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.